balik modal lu gimana lu? Apalagi Lu jauh banget sama permainan saham ini, tapi itu tiba-tiba bisa tanya. Iya, Bener. Berarti mungkin pernah ngalamin iya. hal yang nggak baik gitu kan. Halo sahabat Amedila, selamat datang di podcast Abi Talks. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik banget, yaitu tentang saham. Dan kita kedatangan tamu yang sesuai banget nih. Mungkin dari kakaknya bisa langsung kenalin aja kali ya. Oke, perkenalin nama gue Komang Nikoyana. Gue dari angkatan 2019 jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Oh, dari ilmu administrasi bisnis. Iya, bener. Ya kebetulan kita teman sejurusan sih ya. Jadi kita kayak ya udah gitu aja, oke. Menyambung yang tadi, kita kan akan membahas topik yaitu tentang saham gitu. Yang dimana sebenarnya saham tuh juga sekarang udah sering banget nih lagi di entertain sama sosial media, iya kan? Akhir-akhir ini. Yang lo lihat sendiri sebenarnya saham di sosial media tadi, lo paling sering lihat saham itu di mana sih? Kayak lagi dibahas gitu. Yang paling sering dibahas itu ya, yang paling sering di YouTube sih. Di YouTube ya? Iya. Dan di YouTube tuh memang dia membahasnya mungkin secara benar-benar tuntas kali ya. Lebih rinci. Nah, tapi kayak kita kan ya, kita selaku makhluk sosial ataupun masyarakat yang menghabiskan waktu yang banyak di internet, kita tuh paling sering banget mungkin ngebukanya Instagram. Nah, Instagram itu juga menyesuaikan explore sih sebenarnya. Nah, tapi di Instagram lo sendiri, kira-kira sering muncul nggak sih kayak tentang saham itu? Sering, karena gue ngikutin beberapa orang yang menurut gue suka sama dia karena salah satunya karena dia pintar investasi. Kali pintar investasi. Iya. Oke, benar. Dan memang menyambung tadi katanya di Instagram itu udah banyak pembahasan soal saham. Yang gue tahu pun dari Instagram, dari selebgram yang enggak memang aktif banget di saham, tapi dia udah mulai kayak nge-share sih, ngepublikasiin tentang soal dia main saham, ataupun dia kayak dikit-dikit lah dia ngebahas tentang saham ini lagi bagus nih, saham ini lagi bagus nih gitu. Nah, ada pula di YouTube tadi kayak beberapa YouTuber yang sebenarnya tuh dia jauh banget sama permainan saham ini, tapi dia tiba-tiba dia punya suatu judul YouTube yang pembahasannya soal saham gitu. Jadi kan tujuannya itu gimana sebenarnya dia bekerja sama suatu sekuritas untuk mengedukasi masyarakat luas kan tentang saham. Nah, jadi gue juga pengen tahu sih sebenarnya background lo tuh main saham kenapa, dan misalnya pun kalau itu dari media sosial, kenapa sih bisa nge-guide lo untuk terjun di saham? Iya, gue kenapa bisa di saham ya karena salah satunya dari media sosial. Kenapa bisa gue tertarik di saham? Itu karena ya gue pengen diri gue ini secara ekonomi ya tingkat gitu. Benar. Dan mungkin lo tertarik karena si pembahasan di sosial media ini seperti menjanjikan sebuah peluang untuk lo naikin di situ kali ya. Iya, benar banget. Oke, benar. Karena naikin peluang lewat saham itu naikin keuangan finansial lewat saham itu sebenarnya ada kan peluangnya. Benar. Kayak yang bisa kita lihat, mungkin ada nggak sih kayak beberapa tokoh-tokoh yang terkenal yang memang gede karena dari saham? Banyak ya, ada di dunia ataupun di Indonesia juga banyak. Kalau di dunia ya salah satunya ya Warren Buffett. Terus kalau di Indonesia sendiri ya Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong itu dia siapa? Gue nggak pernah dengar soalnya. Karena gue sangat tidak tahu tentang saham itu apa. Jadi gue Pak Lo Keng Hong itu disebutnya itu Warren Buffett-nya Indonesia gitu. Oh, berarti kibatnya tuh Warren Buffett. Iya. Warren Buffett versi Indonesia gitu. Oh, oke. Warren Buffett itu siapa? Gue nggak tahu Warren Buffett. Kalau Warren Buffett itu dia salah satu orang yang memang jago di saham gitu. Dan dia udah terbukti berhasil sampai bebas finansial dari saham gitu. Wow, itu sebuah pencapaian yang memang keren banget dan banyak orang mungkin ingin capai sih ya. Iya, benar banget. Oke. Berarti istilahnya si Warren Buffett ini jadi kayak sebuah kiblatnya ya untuk orang-orang ikutan terjun saham. Iya, benar banget. Dia itu orang bisa ngikutin dia karena dia itu investasi saham lebih ke analisis fundamental.
Oh, lebih ke analisis fundamental. Berarti kalau misalnya yang ingin terjun di saham tapi dia mainnya bukan di fundamental, kira-kira kalau ngikutin dia juga bakal selaras nggak sih? Ya sebenarnya kalau kita bisa menguasain dua ya, teknikal dan juga fundamental, itu jauh lebih bagus sebenarnya. Oh gitu? Iya. Oh, tapi mungkin sebelum pembahasan kita tentang yang Iya. teori batin, fundamental, teknikal, kalau gue yang masyarakat tahu mungkin agak tahu ya. Apaan sih fundamental teknikal? Yang gue tahu mah udah sama main-main aja gitu kan. Duluan Ya, aja. iya. Apaan nih, kaget ya kan. Nah mungkin dari lo sendiri mungkin bisa dijelasin kali ya fundamental teknikal itu apa? Ya kalau dari analisis teknikal itu sendiri ya, dia analisis dari grafiknya. Oh, Dia dari analisis, iya benar banget. Dia dari uptrend, downtrend, kemudian dari ada juga sideways. Setelah lo menjelaskan tentang analisis teknikal tadi, mungkin gue juga tetap penasaran soalnya yang fundamental tuh belum jawab kan. Mungkin lo bisa ngejelasin fundamental itu apa? Kalau analisis fundamental itu lebih ke analisis perusahaannya sendiri. Oh, perusahaan? Iya, jadi kita itu menganalisis perusahaannya itu bergerak di bidang apa, terus keuangannya bagaimana, terus hutangnya bagaimana. Iya, jadi kalau biasanya itu kalau hutangnya lebih kecil daripada modal itu jauh lebih bagus. Oh, kalau hutangnya lebih kecil daripada modal itu lebih bagus. Kalau misalnya lebih besar berapa? Ya karena kalau misalkan lebih besar ya tergantung juga dia utang jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang itu jauh lebih agak. Oke, jadi si yang main saham doang itu adalah tipikal seseorang yang tadi karena dia FOMO dan dia nggak punya perkiraan lah istilahnya. Nah, tapi lu tuh dari awal lu tau nggak sih kayak sebenarnya main saham tuh perlu analisa gitu, karena kan karena gue bakalan penasaran banget nih sama lo yang ketika awal tuh apa lu nggak kayak overthinking gitu akan resikonya, soalnya kebanyakan ya karena kayak orang-orang yang awam mungkin ataupun anak remaja ingin terjun main saham dan minta izin ke orang tuanya misalnya, orang tuanya udah panik kan Iya bener banget. Gimana nih kalau lu kagak balik modal lu gimana lu? Apalagi kan orang tua dulu itu banyak yang punya temen yang mungkin pernah ngalamin hal yang nggak baik gitu kan. Mungkin pernah hal yang nggak baik, entah dia valid atau gimana gitu atau kan, investasi bodong kan. Nah itu yang concern lu tuh di situ, Iya. yang soal investasi bodong itu. Nah lu kira-kira dari awal tuh kepikiran kesana juga gak sih? Kayak lu takut akan resiko itu? Ya gue nggak pernah takut sih gue investasi. Yang pertama itu yang paling penting itu adalah sebelum kita beli saham, kita analisis dulu kita mau pakai sekuritas mana, terus apakah sekuritas ini udah resmi ada izinnya. Jadi kita sebelum beli itu kita jangan ujuk-ujuk kita beli langsung nggak tahu dari mana kita beli. Oh, harus ada ya analisa itu tadi. Iya, ya. Benar. Berarti untuk metode yang tadi tulisannya bilang main saham sekedar tanpa analisa itu sebenarnya itu adalah yang sangat-sangat nekat sih ya. Iya benar. Itu butuh keberanian yang sangat tinggi dan itu sebuah entah keberanian atau entah males, entah kepolosan. Iya. Kayak oke, ini cara main saham, kayaknya gue main aja gitu. Iya. Bisa jadi Mungkin sih. banyak duit mungkin. Iya mungkin. Atau mungkin dia seorang gamer ya kan, bilang kayak saham itu sebuah permainan dan dia ikut main gitu. Bisa jadi. Salah itu enggak, itu bohong. Oke. Tapi kerugian dengan bermain saham itu, misalnya tadi kan takut ke investasi bodong kan, itu berarti sekuritasnya mungkin ya? Atau apa sekuritasnya ya? Itu biasanya investasi bodong itu dia nggak ada sekuritas. Oh nggak ada sekuritas? Dia cuma menawarkan keuntungan. Oh berarti kita transaksinya nggak lewat sekuritas? Iya. Oh makanya itu dia lebih berbahaya ya? Iya. Itu kira-kira korbannya bisa kena itu karena dia tiba-tiba dihubungin dia tertarik aja, atau emang dia beneran nggak tahu adanya sekuritas? Biasanya nggak tahu ya? Iya biasanya itu dia kurang tahu. Terus dia tertarik sama keuntungannya itu. Dia biasanya kalau investasi bodong itu dia keuntungannya itu udah apa ya? Udah di luar nalar gitu. Tinggi banget gitu yang dijanjiin sama dia. Oh, tapi dia juga omongan manis ya kan? Bener.
emang biasanya cowok tuh. Iya. Laki sih. Biar Omongan-omongan manis. gimana caranya masyarakat bisa kesana Bisa kan, ketarik gitu. Iya. Oke, bener banget. Berarti tapi gue juga pengen tahu gitu. Misalnya lo kan tadi kan ini sedikit kita putar ke belakang ya. Lo kan tadi bilang suka ingin tahu main saham karena ingin menaikkan keadaan finansial misalnya. Bener. Dan itu kenapa lo nggak ngambil jalur yang lebih banyak orang ambil mungkin dari zaman dulu, yaitu terjun langsung berbisnis atau usaha, itu kenapa? Ya karena kalau kita berbisnis ya kita butuh waktu yang memang cukup banyak gitu, butuh waktu yang luang gitu, ibaratnya untuk ngurusin bisnis itu. Jadi kalau kita cuma investasi kan kita bisa sambil kuliah bisa di malamnya atau gimana, kan cuma sebentar gitu. Betul banget. Oh berarti karena keadaan lu juga sekarang masih mahasiswa, lu juga masih ingin fokus untuk berkuliah mungkin ya. Bener jadi banget. Peluang yang lo ambil itu adalah sambil bermain saham gitu ya. Oke. Gue juga mau tahu nih soal tadi kan lo nggak worry gitu, lo nggak curiga atau lo nggak ketakutan sama sekali akan resiko yang ada gitu. Nah tapi di saat lo baru-baru awal nih main saham, lo ada keluh kesahnya nggak sih? Ada sih keluh kesahnya. Apa tuh? Yang pertama itu keluh kesahnya adalah kita beli terus ngelihat saham kita merah. Itu udah apa ya ibaratnya udah mulai agak karena pemula mungkin ya, panik langsung kan, kayak hektik gitu ya. Iya. Terus ada beberapa minggu atau beberapa bulan gitu masih tetap merah itu. Ibaratnya tuh kayak kita anak SMA, SMP bagi rapet nih. Kok nilai gue merah ya kan? Agak-agak spot jantung sih di situ. Nah, berarti bermain saham pun mungkin kita bisa mengulangi yang tadi, kejadian tadi ya, kayak ketakutan gitu akan yang merah. Tapi sebenarnya yang tadi soal saham yang misalnya lo merah, itu hal yang emang wajar aja jatuh main saham atau emang beneran lo tuh lagi rugi-rugi banget? Ya, sebenarnya ada yang penting kita udah, kalau kita ngelakuin analisis, kita udah tahu fundamentalnya. Walaupun itu merah, itu sebenarnya merah itu malah kesempatan kita untuk beli lagi. Oh gitu? Iya. Kenapa bisa gitu? Ya karena kita udah analisis bahwa kita beli harga kemarin itu udah di bawah harga wajar. Kita belinya di under value gitu. Jadi kalau misalkan lebih turun lagi ya lebih rendah lagi harganya. Jadi kesempatan untuk beli ya? Iya. Oke. Tapi berarti itu nggak berlaku di semua saham kan ya? Misalnya jadi ntar semua orang malah beli yang merah-merah semua ya? Enggak. Tergantung analisis lo ya? Iya benar. Oke. Nah, berarti dari sebuah teknik analisis itu sebenarnya semua orang itu punya cara yang sama atau tergantung dari diri dianya? Sebenarnya ada teorinya itu sama sih. Oh, teorinya sama? Iya. Okay. Tapi untuk dia ingin ngambil saham yang mana itu pribadi? Iya, pribadi. Okay. Kalau tekniknya itu sama. Tekniknya sama. Oke. Berarti dengan pembahasannya tadi lo bilang lo sempet panik nih karena itu sempat merah karena lo juga mungkin dari awal pemula kan. Iya. Nah, kira-kira kan lo juga sekarang udah ngejalanin main saham udah agak lumayan lama lah ya. Nah, itu lo sekarang masih ngerasain yang sama gak sih? Enggak ya? Enggak, sekarang udah lebih enjoy aja. Lebih enjoy aja. Iya. Ya? Merah kayak ini mah gue tahu ini merah maksudnya apa gitu. Merah kalau kita punya uang ya kita tambah lagi gitu. Oh iya. Lupa kita kan crazy rich ya. Asik. Oke. 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Oke, boleh banget. Jadi kayak ada suatu dialog nih. Gue pernah nonton di Crazy Rich Asian, itu kan film yang benar-benar trending banget gitu kan. Si cowok ini nggak ngasih tahu ke ceweknya kalau dia tuh miliarder di Singapura gitu. Jadi di suatu saat si cowok ini ngajakin ceweknya liburan karena ada acara nikahan gitulah di kota dia. Dan di saat naik pesawat, dia tuh sebelumnya dia tuh di situ di Amerika tuh biasa ngadain hidup yang sederhana. Tiba-tiba dia naik pesawat dan dia pesannya first class. Dia nanya kan kayak hidup lo tuh gimana sebenarnya, apa dia kaya atau gimana, terus dia cuma bilang kayak hidup gue nyaman gitu. Nah berarti itu adalah tingkat kestabilan finansial yang ingin gue raih gitu, karena dimana lo kaya raya dan lo tinggal jawab hidup gue selama ini nyaman, itu kayaknya udah benar-benar suatu goals lah. Oke.
itu banyak banget sih yang memang pengen bebas finansial gitu. Bebas finansial gitu. Dan salah satu caranya adalah melalui dengan saham, Iya, bener kan? Jadi teman-teman Abinila bisa banget untuk ikutin aja lah obrolan kita dari tadi sampai nanti tentang saham, karena insya Allah juga diharapkan juga bisa membukakan niat atau hati kalian untuk kayak oke, gue pengen ikutan terjun gitu. Siapa tahu juga akan bermanfaat untuk masa depan kan. Iya, bener banget nih. Oke, kita lanjut lagi ke tadi kan lo juga sempat di awal nyebutin beberapa role model gitu, atau tokoh-tokoh yang lo sering lihat gitu. Nah, tapi nyampe sekarang itu si tokoh-tokoh itu tetap jadi apa ya istilahnya ya, panutan lo nggak sih? Atau tiba-tiba lo ada berubah gitu panutan lain? Tetap itu. Tetap pakai mereka itu. Iya. Oh, oke. Karena emang dari awal juga mereka yang ngebangkitin niat lo. Iya. Dan yang pertama itu dari Indonesia Andika Sutorpotra. Itu benar-benar yang ngebangkitin niat gue. Terus untuk analisisnya gue Warren Buffett itu. Oke. Dan berarti mungkin untuk teman-teman juga bisa coba nyimak ya kali ya role model yang tadi lo sebut tadi, mungkin bisa ngebangkitin hal yang sama sih ya. Benar banget. Dan sebenarnya juga untuk teman-teman yang baru memulai istilahnya, waktu yang tepat bagi mereka itu kapan sih? Kan lo mungkin lo start lo dari kuliah apa SMA? Dari kuliah. Dari kuliah ya. Nah, kalau teman-teman yang lebih muda dari lo bisa nggak sih? Ya, bisa aja ya. Tergantung mau berinvestasi saham itu mulai dari sekarang. Iya. Karena investasi saham itu yang paling penting itu adalah waktu. Dan semakin lo cepat memulai, semakin progresnya lebih bagus kan? Iya. Banget. Dan berarti untuk teman-teman yang mungkin dari masih SMA itu bisa banget juga sih untuk ikutan terjun gitu. Tapi yang paling penting adalah mungkin mereka harus mencari tahu lebih lanjut kali ya. Benar, jangan lupa analisisnya. Iya. Karena kalau yang beneran pure main saham kayak tadi, waduh, jangan yang ketiga main saham. Iya, kagak tahu ya hasilnya gimana nanti kan. Ntar takutnya tiba-tiba hal yang kita tidak inginkan lebih mudah terjadi karena kita nggak ada analisis. Jadi kalian jangan mager-mager analisis ya. Walaupun mager kuliah, jangan mager analisis. Oke. Dan untuk teman-teman yang masih mau terjun saham tapi dia masih sangat takut nih karena akan resiko yang tadi sempat kita singgung gitu. Menurut lo cara ngehalau itu selain bilang kayak ya udahlah nggak perlu takut, itu gimana sih? Ada nggak sih kayak metode tertentu biar kita nggak takut lagi? Ya biar nggak takut lagi, yang pertama kita harus tahu kita investasinya di mana. Oh iya, karena biar kita ngerasa aman ya. Iya. Terus tempat itu udah punya izin belum? Tempat itu izin ya, belum. Intinya itu. Kalau udah itu terpenuhi ya kenapa nggak berani gitu? Oh iya. Dan udah nggak ada alasan untuk berani ya, karena emang udah disiain tempat yang udah sebenarnya gitu. Iya. Dan mungkin dan juga jangan lupa untuk ikutin media-media yang resmi. Iya. Jadi kita bisa update ya. Iya, kayak IDX, CNBC. Oh, tuh mereka biasanya bahas tentang gimana? Biasanya bahas tentang saham. Bener. Jadi untuk orang yang awam juga bisa mudah mengerti nggak sih di media? Mudah. Dia juga sesekali dia ngupload tentang sekuritas yang layak untuk investasikan untuk milenial. Oke. Berarti dengan kalian yang udah tahu nih sekuritasnya apa dan juga udah ngelakuin analisis, itu berarti harusnya sih udah nggak ada rasa takut lagi. Iya, ya. Benar. Karena kan emang sebenarnya jawaban dari rasa takut itu adalah di mana lo merasa aman ya kan. Berarti tuh teman-teman cari tahu lebih lanjut dulu, jangan asal terjun. Bener banget. Dan sekiranya mungkin dari lo ada pesan-pesan lain nggak? Ketika mungkin modalnya dari pertama adalah di mana lo udah rajin-rajin ngulik dan ngerasa aman, atau ada modal lain perlu dalam main saham? Pesan-pesan apa nih?
untuk teman-teman yang masih ngerasa takut atau masih ingin baru memulai terjun ke saham? Ya, buat teman-teman yang masih ngerasa takut ya itu tadi yang udah gue jelasin sebelumnya kan. Nah, terus masalah modal ya. Modal. Untuk modal ya teman-teman kan pasti setiap bulan itu pasti dikasih dari orang tua kan. Oh iya. Nah, gimana caranya teman-teman di sana? Ya kembali lagi ke tujuan sih. Kalau kalian gue pengen di masa tua gue nanti gue nggak pengen kerja gitu. Oh iya. Ya lo harus sisihin buat masa depan lo. Berarti dari gimana lo, dari resolusi lo atau keinginan lo, dan juga gimana lo memanage-nya ya? Iya benar banget. Oke. Dan mungkin lo ada tips nggak? Lo kan juga berangkat mungkin dari modal untuk main saham itu dari menyisihkan uang jajan kan. Iya. Nah, bentuk penyisihan lo tuh entah lo kayak random aja pengen gue nyisihin kayak gue nyisihin segini, atau lo nyisihannya tuh per bulan ada persenannya? Kalau begini, persenan nggak ada sih. Persenan nggak ada. Yang penting itu yang pertama, setiap gue dikirim sama orang tua, gue langsung beli. Oh, langsung beli saham? Beli. Gue nggak mau nyisain, tapi gue langsung beli pertama. Oh, jadi biar angkanya tuh nggak makin bulan makin lebih dikit ya? Iya, karena kita kan kalau kita nyisain itu ya ada takutnya aja. Iya. Lebih baik kita pertama, sisanya kita untuk pakai kita. Oh, berarti yang diprioritasin dari seorang lo adalah ya mana lo investasinya ke saham dulu ya? Iya, benar. Oke, benar banget. Dan itu sebenarnya balik lagi ke pribadi sih ya. Iya. Karena mungkin teman-teman ada yang ngerasa untuk terjun di saham ini belum primer banget kali ya. Jadi kayak masih mau nyisin beberapa pun sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Ya itu kembali ke pribadi masing-masing sih. Cuman mungkin itu lebih dengan lo lebih berinvest lebih banyak juga progresnya lebih bagus ya. Iya. Nah, berarti teman-teman juga harus ketahuin tuh skala prioritasnya mau di mana. Tuh. Sebenarnya Indonesia itu ketinggalan nggak sih sama negara lain soal main saham ini? Ya sebenarnya nggak ketinggalan sih, udah main saham di Indonesia itu udah lama. Cuman indeks kita ini masih rendah dibandingkan indeks-indeks di negara lain. Oh. Jadi itu justru dari indeks kita yang rendah gitu, itu justru punya peluang untuk nyaingin dari indeks mereka. Jadi punya peluang untuk naik itu besar banget. Oh, jadi ini adanya peluang dan mungkin sudah sewaktunya kali ya untuk kita sebagai generasi muda untuk mulai ngambil peluang itu gitu. Iya benar, apalagi nanti bakal ditopang sama IPO-nya Gojek Goto. Oh, Goto itu berpengaruh juga? Iya, karena menurut informasi yang gue dapet itu, kalau misalkan IPO dari Goto itu kan tahun depan, rencananya kan tahun depan. Nah, kalau dia benar IPO tahun depan, itu dia bakal market cap-nya itu terbesar ketiga setelah BCA dan BRI. Market cap itu apa? Market cap itu adalah kapasitas modalnya. Oh, modalnya. Iya. Oke. Dan IPO tadi apa tuh kalau betul? IPO itu masa penawaran umum saham ke publik. Oh, masa ke publik. Oke. Berarti dengan adanya si kemungkinan Goto yang tadi lo sebut, itu juga bakal mendukung banget untuk aktivitas teman-teman semua untuk lakuin saham kali ya. Iya, bener banget. Itu apalagi dia diperkirakan akan 3 besar kan. Oh, 3 besar. Jadi itu akan berefek banget sama indeks kita. Pasti nanti indeks kita meningkat, pasti makin tinggi gitu. Oh, oke. Berarti juga termasuk bisa dibilang sebuah achievement untuk Indonesia atau enggak? Iya, bener banget. Dan juga itu sebuah keberuntungan untuk kita yang udah tahu. Udah tahu. Oke. Berarti satu lagi kuncinya, teman-teman harus banyak nyari tahu mungkin ya. Iya, bener banget. Dan ngikutin saran dari Kak Komang untuk ngelakuin follow ke media tadi ya, ke media-media tadi. Itu penting juga. Nah, tapi kan mungkin dari pembicaraan kita panjang tadi tentang saham itu, mungkin ya teman-teman nggak langsung bisa ngerti soal yang metode analisisnya gitu kan. Nah, itu kita mau belajarnya itu sebenarnya ada dari mana kah, ataupun di perkuliahan juga kita bakalan dapet sih?
Kita di perkuliahan waktu itu kita dapat. Oh, kita dapat. Cuman jangan cuman andelin itu. Kita belajar juga jangan lupa dari buku. Oh iya, kita perluas lagi ya. Iya. Kalau dari buku lebih gimana? Lebih jelas. Iya, lebih jelas. Dan media itu apakah harus berpacu oleh si buku itu, atau misal kita cukup ngelihat dari YouTube, ada nggak sih? Itu tergantung kenyamanan pribadi sih. Oh iya. Karena mungkin ada beberapa manusia yang lebih nyaman visual ya. Iya. Ada yang lebih nyaman malas baca gitu. Lebih suka dengar sama ngeliat gitu. Oke. Berarti untuk teman-teman sendiri juga udah nggak ada alasan kali ya untuk ini. Ya nggak ada alasan lagi zaman sekarang mah. Iya. Emang tergantung lo nya dan niat apa enggak sih. Semuanya udah bisa kita akses gitu kan. Betul banget. Dan berarti juga untuk teman-teman yang emang tadi mungkin resolusinya seperti Kak Komang ingin mencapai mandiri finansial ya. Kebebasan finansial itu dengan cara main saham, ya itu harus ada prosesnya, ada modalnya juga dengan nyari tahu mungkin ya. Iya. Oke, benar banget. Dan mungkin pembahasan kita tentang saham juga ya mungkin segitu aja kali ya, karena juga udah panjang bahasannya. Nah, tapi satu yang pengen gue penasaran banget, kalau teman-teman mungkin terinspire dari lo tentang saham, tapi mereka masih bingung gitu, mereka mau nanya langsung ke lo boleh nggak? Boleh Banget nih. Boleh. Atau boleh drop Instagram atau apa? Instagram mungkin ya paling mudah untuk diraih. Oh, boleh. Instagramnya komangnikoyana_. Komangnikoyana_. Yeah. Jangan lupa di follow, ditanyain tentang saham boleh, tapi kalau nanya tentang pacar bagus juga. Wah, kalau saya tidak ngerti apa-apa, ntar mereka nanya ke saya ngarahin ke lain lagi kan. Saya agak nggak enak nih gitu. Kalau Kakak Komang kan bisa langsung tentang saham-saham kan. Oh, nggak terlalu ini juga. Oh, kalau masih belajar juga. Oh, masih belajar juga. Iya. Oke. Belajar ngerti ini buat yang nanya juga boleh. Nanti kan tiba-tiba ada hubungan yang lain kita nggak tahu. Waduh. Beda ya. Nah, kalau yang tadi barusan itu metodenya peruntungan aja, kayak yang tadi nomor 3 yang kita sebut ya. Iya. Nggak tahu hasilnya, pokoknya coba aja sama Kak Komang boleh. Boleh banget teman-teman. Nggak direkomendasiin itu. Oh, nggak direkomendasiin. Oke. Berarti teman-teman jangan berekspektasi sama Kak Komang ya, tolong. Jadi jangan lupa analisisnya. Jangan beli kucing dalam karung nanti. Nah, jangan beli kucing dalam karung. Oke, mungkin segitu aja untuk podcast kita kali ini. Teman-teman, terima kasih banget udah ngedengerin podcast dari awal sampai akhir. Dan kita akan berjumpa di episode-episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.